Shalom. Monggo yang masih di belakang, yang depan masih kosong loh. Nanti kalau di belakang sendiri tak kelihatan loh ya. Boleh di depan dipersilakan untuk diisi. Kita akan segera mulai ibadah kita malam hari ini. Monggo Bu Senang boleh ke depan. Ibu pembicara saya silakan untuk maju ke depan. Selamat malam ibu-ibu hebat. Ada sukacita malam hari ini. Saya mau lihat angkat tangan semua yang merasa sukacita malam hari ini. Haleluya. Malam hari ini kita percaya wanita-wanita yang hebat. Haleluya. Kita tidak pernah melupakan kasih Tuhan kepada kita. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah menang. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Amin. Kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan awali ibadah kita malam hari ini. Kita akan pujikan satu pujian bahwa kita tidak akan dapat melupakan kasih Tuhan kepada kita untuk selama-lamanya. Bahwa kebaikan Tuhan yang selalu kita terima di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan yang begitu mulia. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan. Kebaikan yang
Haleluya Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Dia.
Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa keseluruhan hidup kami. Sebagaimana pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau tidak melihat siapa kami, tapi Engkau melihat hati kami yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenan kiranya Tuhan mengurapi kami semua, memberkati kami dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga kami yang datang dengan membawa beban berat, pulang dengan membawa sukacita yang daripada Engkau. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, tim musik yang memimpin pujian, tim singer, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Seluruh ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, kami percaya oleh karena kasih Kristus Engkau telah menyatukan kami, maka oleh kasih Kristus itu juga Engkau akan memberkati kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah peringatan Paskah Komisi Wanita Gabungan Wilayah Geger pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Dia mati bagi kita semua, Dia bangkit bagi kita juga. Dia siapa? Dia adalah Tuhan Allah, penyelamat kita semua. Amin. Kita akan pujikan pujian ini dengan semangat. Dia sungguh baik.
Yoga. Saya persilakan. Shalom. 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 Kenapa ya kok kayak orang asing gitu ya? Kayak Arab bajunya kok kayak orang asing karena lama tidak bertemu. Mungkin, terus kayaknya kita perlu menjalin chemistry di Bosono. Ya, kami ibu-ibu dari Geger malam hari ini ingin mempersembahkan satu pujian merupakan hasil dari perenungan kami bersama bahwa sungguh kami semua ini tidak layak, tetapi oleh karena kasih Tuhan dilayakkan sebagaimana kita memperingati hari Paskah malam hari ini bahwa siapakah kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayani kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi ibu-ibu, oh ada bapaknya di belakang. Nanti kalau Bapak Ibu kalau punya bisa nyanyi bersama.
Kita akan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Itu ya teman-teman semua, kok kayak kaku loh ya. Padahal kita sesama tetangga banyak saling kenal loh ya. Saya mau lihat yang dari Kedoyo, coba angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Dari Wotrosumo, haleluya. Dari Geger, wah seragamnya ceria ya. Pinky ya, dari tetangga sebelah. Yang dari Turi, puji Tuhan ya. Kita sudah membaur loh, tapi kok nggak kelihatan. Padahal kita sudah dibebaskan. Amin. Amin. Ibu-ibu, saya percaya hari ini capek semua. Baru pulang dari ngarit pastinya, dari merumput. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Kita selalu memuji Tuhan. Suka-suka Tuhan, apa maunya Tuhan. Haleluya. Kita akan bergoyang bersama. Saya undang untuk bangkit berdiri. persembahan untuk yang bertugas dengan kasih akan
menjalankan kami persembahan Ibu Nani sama Ibu Lera. Ibu Lera akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan sudah menggunakan bagi kami semua, karena keselamatan yang pasti di dalam Tuhan sudah Engkau berikan bagi kami yang percaya kepadamu. Dan Tuhan, dalam sukacita kami bersama juga kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kecil besarnya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkatinya, dan Tuhan sendiri akan menolong di dalam pengelolaannya. Biarlah semuanya dipakai untuk pelebaran kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Suka-suka Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama persembahan pujian dari kaum wanita GSI Arkansas. Saya persilakan.
Puji Tuhan, begitu mulia nama Tuhan. Dia layak diagungkan, Dia layak untuk dipuji. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu yang terindah buat kehidupan kita setiap hari. Dia yang termulia. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian bahwa karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan yang begitu mulia untuk kita. Kita akan pujikan pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah.
Kami bersyukur Tuhan atas karya terbesar dalam hidup kami. Engkau yang telah mati bagi kami secara pribadi. Kami yang berdosa menjadi layak di hadapan Tuhan karena karya penebusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh, telinga kami dengan sungguh-sungguh, terlebih jiwa kami Tuhan terbuka untuk Kau penuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Misalkan dulu kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu-ibu yang terkasih. Keselio lagi, ya. Puji Tuhan bahwa saat ini kita telah kembali dipersatukan di dalam Komisi Wanita Geger. Sekarang setelah pandemi kita berkumpulnya 1 tahun sekali, ya. Kalau dulu 1 tahun bisa 3 kali, ya, 4 bulan sekali. Tapi sekarang karena pandemi dan sekarang ini hanya 1 tahun sekali pas hari Paskah. Tetapi biarlah kebersamaan kita ini tetap akan selalu terjalin erat, ya. Semakin waktu demi waktu berlalu, saya melihat dari sini jenengan tidak semakin tua. Amin. BPD tetap sukacita. Karena yang bersatu yang di depan ini, ya. Puji Tuhan bahwa kebersamaan kita malam hari ini untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, akan mengingat kembali cerita-cerita di sekitar Paskah yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Ibu-ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu dalam rapat ibu-ibu gembala menetapkan untuk nats Alkitab kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke-27. Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke-27. Mohon dengan kasih Ibu Ervina bisa membacakan untuk kita semua dan kita akan menyanyi. Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Terima kasih Bu Ervina. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam pembahasan kita. Tema pada malam hari ini adalah meneladani dari pribadi yang tangguh. Penjenengan sami, saya percaya bahwa ibu-ibu di sini semuanya tangguh, ya. Tangguh, kuat. Tangguh niku artinya apa, nggih? Tangguh niku artinya tabah, tahan, menerima kesulitan, penderitaan niku kuat, nggih. Pantang menyerah. Saya percaya ibu-ibu di sini ini pribadi-pribadi yang tangguh, amin. Amin. Ora tangguh piye, isuk sapi 20 disikat habis. Maksudnya dikumbang itu loh. Betul itu. Ngepost sekian banyak bisa. Masih seperti itu selesai dari kandang. Pekerjaan sehari-hari, bikin sarapan, isi ngurusin anaknya sekolah, habis itu cari rumput, tangguh. Merasa tangguh? Tangguh, karena kita ini memang harus menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tangguh karena keadaan seperti itu. Jadi tangguh di sini bukan berarti bahwa seorang wanita yang tangguh itu adalah suaranya yang keras, awake godhot, gede dhuwur kayak kula ngoten iki. Berarti ini adalah tangguh. Awan dia Mbak Nita suaranya keras, tinggi, besar, hebat itu. Bisa saja orang yang kelihatannya lemah lembut, yang biasanya ketok enggak punya kekuatan, tapi hatinya tangguh. Kita belajar pada malam hari ini dari pribadi Maria yang luar biasa.
Ibu Maria ketika dalam masa-masa yang sulit di dalam penyaliban Tuhan Yesus yang dimulai dari waktu-waktu penyiksaan. Bagaimana dia dipermalukan, bagaimana dia dicambuk dan sebagainya, bagaimana dia harus berjalan sampai ke Bukit Golgota untuk naik ke atas kayu salib. Dia mengikutinya. Setelah itu dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Luar biasa. Kalau kita saat pada posisi seperti itu, panjenengan sanggup melihat anak kita yang kita lahirkan, yang kita besarkan, ya, yang setiap hari bersama-sama dengan kita harus mengalami penderitaan seperti itu. Mungkinkah panjenengan sanggup berdiri di dekatnya? Bisa jadi tidak. Karena kemarin saya dengar begitu, Mbok Dewi ya sapine, alah wong ambruk terus sidane piye? Yo digoneng kutha lan di dol daging lah piye meneh. Terus sing piye iso ngadeg apa dianu digotong wong, wah ora ngerti. Pas arep digawa medune aku pilih ngalih. Ora mentolo. Ada seperti itu? Saya sering mendengar seperti itu nih. Kita nggak setangguh seperti itu. Seringkali hal-hal yang sederhana pun kita seringkali ada perasaan tidak nyaman. Tetapi Maria dengan kasihnya yang besar, kasih yang mendalam, dia mendampingi anaknya di atas kayu salib untuk menggenapi karya Allah untuk penebusan dosa manusia. Ibu Maria adalah ibu yang terpilih. Karena apa? Sejak awal rencana penebusan manusia melalui pribadi Ibu Maria, sejak masih perawan Maria mengandung, ketika dia belum menikah, ketika dia melahirkan di kandang, ketika dia harus lari ke Mesir dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang berat yang dilalui Maria dan dia melakukannya dengan taat. Ibu-ibu yang terkasih, pada dasarnya Maria ini pastilah ibu yang hebat, ibu yang tangguh, ibu yang memiliki pemahaman yang benar akan rancangan Tuhan untuk kita semua. Kalau tidak seperti itu, Maria pasti menyerah. Tetapi tidak, dia terus melakukannya dengan sepenuh hatinya, sekalipun harus melalui masa-masa yang sulit. Maria menunggu, mendampingi Tuhan Yesus ketika berada di atas kayu salib. Sekalipun dia tidak bisa menolong, dia tidak bisa mengubah keadaan seperti itu untuk menolong Tuhan, tetapi dia berada di situ karena dia ingin mensupport, memberikan dukungan. Betapa tenangnya seorang anak secara jasmani, secara jasmani betapa tenangnya kita kalau didampingi oleh ibu kita. Ibu-ibu yang terkasih, memang demikian seriusnya kita sebagai seorang ibu, dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita di kumpulan gamping. Sulit, apalagi kalau anak-anak sudah memasuki remaja. Kadang-kadang anak-anak lebih mendengarkan temannya daripada orang tua. Ngoten nggih? Secara psikologi ngoten. Kalau di sekolah niku sithik-sithik belajar ngoten niku. Ketika masih masuk remaja, mereka lebih suka mendengarkan teman mereka. Jadi betapa kita sebagai orang tua harus mendampingi, memberikan dasar-dasar iman yang benar sejak masa kecil, sehingga ketika memasuki masa remaja, masa dewasa, dia memiliki landasan yang kuat untuk menentukan sikapnya. Orang gampang elayu, dan sekalipun mungkin anak kita ini mengalami kesulitan di dalam pergaulan yang mulai nggak benar, jangan sampai kita lepas tangan, wes aku ampun aku anakku, wes ben ngono-ngono, engko suwe-suwe ya cetha dhewe. Ngoten to? Seringkali orang tua begitu wis biyene, suwe cetha dhewe. Selama ngenteni anak kita cetha dewasa, wis ngenteni api. Nggih mboten? Makanya ibu-ibu, kita belajar dari Maria, Kita belajar dari Maria untuk terus mendampingi, memberikan pengertian yang benar kepada anak-anak kita. Ketangguhan hati Maria sejak peristiwa kelahiran, karena Maria ini juga pribadi yang dia segala sesuatunya dipikirkan dengan matang, nggak gerusa-gerusu, nggak gampang ngomong. Ketika gembala-gembala datang kepada Maria ketika melahirkan, ketika Maria mencari Tuhan Yesus dan ketemunya
waktunya di bait Allah sedang berdiskusi dengan para alim ulama yang disebutkan seperti itu. Maria dikatakan Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya. Semuanya disimpan dalam hatinya. Nek wong Jawa ngono nikteni, nggih. Dalam Lukas 2 ayat 19 bisa kita buka ya. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya ketika bertemu dengan gembala-gembala. Satu lagi dalam Lukas 2 ayat yang ke-51. Lukas 2 ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ibu-ibu yang terkasih, betapa luar biasanya Ibu Maria. Dia mengalami peristiwa-peristiwa yang seringkali dia nggak ngerti, peristiwa-peristiwa yang sekali membuat dia bingung. Tetapi Maria melalui segala peristiwa itu menyimpan perkara itu dalam hatinya. Nggak gampang keluar gitu ya. Nggak gampang viral zaman sekarang. Coba nek zaman sekarang kalau ibu-ibu ketemu dengan ditemui dengan malaikat Gabriel, apa nggak rame, apa nggak viral? Halo guys, saya habis ketemu Gabriel loh, saya dipilih loh, hebat apa enggak? Bisa jadi begitu ya. Tapi Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dia melewati tahap demi tahap apa yang harus dia kerjakan, karena dia sedang mengerjakan rancangan Allah untuk penebusan umat manusia. Paskah pada waktu demi waktu, tahun demi tahun, selalu kita menemukan hal-hal yang baru, dan itu akan menjadi berkat bagi kita. Kalau tahun-tahun kemarin kita membicarakan hal yang berbeda, pada malam hari ini kita berbicara tentang ibu yang tangguh. Ibu-ibu yang terkasih, bahwa sejak Allah merancangkan penebusan manusia melalui Tuhan Yesus, Maria taat dengan mengatakan ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah bentuk dari ketaatan Maria, bentuk dari kerendahan hati Maria. Aku ini hambamu, apa saja yang menjadi perkataan engkau, saya siap. Ibu-ibu yang terkasih, betapa banyaknya tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, betapa banyaknya hal-hal yang harus kita pikirkan, yang menjadi pergumulan kita, yang kadang-kadang sulit untuk kita selesaikan, tapi kiranya kita juga belajar dari Ibu Maria, ya. Jadilah padaku menurut perkataan, ketaatan yang perlu kita kerjakan bersama, ya. Saya percaya bahwa ibu-ibu seringkali ketemu kesulitan. Niki pun gak ada jajan botol dereng. Pun awal dereng sami. Kadang-kadang ibu-ibu begini ya, botolnya kayak 5 dino, jajan botol murung, anak kurung tak tukok nih kelambiannya. Ini secara umum guys, sekalipun ini bukan hari raya kita, tetapi kan secara umum ini kita masuk dalamnya ya, karena kita bagian dari masyarakat yang besar ini. Seringkali begitu guys, kalau udah jajan botol kayak 5 dino, info pergi tidur, sesuk kayak petang dino. Tapi setelah itu pas hari habis mejo telu kebak jajan, anak istri saling pinter. Bagaimana ibu mengatasinya? Selalu bisa, you know that. Piye carane? Bisa penting ada sing ditutani nek padha utang. Iki ora mudhik, omahku adoh, nek aku ora mudhik ngomong tuaku piye? Ya. Hal-hal kecil saja sudah menjadi kesulitan kita.
Kadang-kadang nek wis mentok, wis jibok, wis susah sapa sing ditubruk. Suaminya ndeleh entong salah wis diseneni. Ndeleh telesan enggak bener. Le ceramah sampai sore ketemu sore. Urung anake nyeblokne gelas, sampai percaya rawani mulai. Wanita tangguh ya, karena menjadi penguasa rumah. Kok saya merasa ya? Kalau saya itu kalau sudah ngomong gitu kan, karena kami setiap hari biasa di rumah itu kan banyak ya. Tapi kalau saya sudah mulai serius, rotok enek serem-sereme, dasar wajahnya rotok kereng gitu, seneng sampai Pak Latif bareng Pak Pendeta saya itu padahal. Seperti itu kadang-kadang ibu itu menjadi penguasa di rumah. Apa itu berarti wanita tangguh? Bisa jadi ya. Tetapi memang ibu-ibu itu biasanya tangguh ya. Apapun biasanya bapak-bapak kan ini. Wis pokoknya bayaran iki dadek-dadek no sesasi mbuh ra roh pokoknya semuanya beres. Ya. Tangguh kita karena kita bisa menyelesaikannya ya. Wifi beres, listrik beres, anak sekolah beres, jagungan pirang-pirang kabeh iso jagong. Sapine njaluk ibe telu bareng iso. Hebat bukan? Tahu-tahu wayang bayaran karek nomor notan tok. Apa-apa yang penting kan usaha nggih. Dapat masa kedua niki susah. Sana nggih kancane ora dhewe. Ibu-ibu kita memang harus belajar dari Maria dalam kesulitan dan penderitaan tetap taat dan setia serta penuh penyerahan diri pada rencana Allah karena dia tahu yang sesungguhnya tentang rencana Allah atas hidupnya. Seharusnya kita juga mengerti akan rencana Allah atas hidup kita sehingga kita mengerjakan waktu demi waktu hidup kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai bagian dari lingkungan ini mengerjakan dengan baik. Dengan penuh tanggung jawab, tidak asal-asalan, orang mek angger, tetapi memang penuh dengan tanggung jawab, dengan beban yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang terkasih, bahwa yang pertama, Maria menjadi contoh bagi kita, wanita tangguh yang di dalam segala keadaan dia tidak menyerah, tetapi dia mengerjakannya dengan taat dan setia. Yang kedua, kita akan belajar dari Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Di dalam ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkata, ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibu-ibu yang terkasih, bahwa 7 perkataan salib yang sudah kita kenal selama ini itu adalah perkataan-perkataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan ini bukan salah satu dari perkataan salib ya, tapi ini yang diucapkan Tuhan di atas kayu salib menjelang kematiannya, di dalam puncak penderitaannya. Ketika mungkin dia sudah berbicara pun sudah mulai sulit. Makanya ketika dia melihat ibunya, dan di dekatnya ada Yohanes, murid yang dikasihinya, dia hanya sekedar memberikan kode saja. Tetapi ini adalah suatu perintah, suatu pesan terakhirnya untuk ibunya yang harus dia jaga. Karena secara jasmani dia adalah anak yang tertua dan bertanggung jawab untuk kehidupan Ibu Maria. Di mana di dalam tafsiran diperkirakan pada saat itu Bapak Yusuf sudah tidak ada. Jadi ibunya sudah sendiri bersama dengan Tuhan Yesus dan adik-adiknya. Dia memiliki rasa tanggung jawab akan kelangsungan hidup ibunya. Maka dia katakan kepada ibunya, kepada Maria, dia memandang kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Dalam hati, "Bu, Yohanes ini anggap anaknya." Dan kepada Yohanes dikatakan, "Inilah ibumu." Dia menyerahkan perawatan Maria kepada Yohanes. Dia bertanggung jawab sampai akhir. Di dalam penderitaannya dia tidak melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tapi dia melakukannya dengan baik. Ibu-ibu yang terkasih, penderitaan tidak pernah lepas dari kita.
ya. Kesulitan tidak pernah lepas dari kita. Tantangan, pergumulan sekalipun tidak seberat Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi kita mengalami. Apakah di saat masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa penuh tekanan itu, kita juga masih mengingat orang lain? Atau masih kita sibuk dengan penderitaan kita sendiri sampai lari sembarangan? Okay. Memang seringkali nek nuruti hati seorang ibu ketika jibet, pengennya di kamar, jangan diganggu, berdiam diri di situ. Lebih baik sekali kalau berdiam diri dan berdoa. Tapi kalau sudah berdiam diri di kamar, wis pikirannya kemana-mana, itu sih aneh. Mulai merancang-rancang sira bener. Jane aku wis salah milih pasangan wong piye. Ora kaya kanca-kancane kae bapak-bapake nek golek suket wis ruwet ya wis rampung. Bojoku ki akhire sik oleh rombong kok ngopine wis 3 gelas. Ajeng dijone tukar tombo. Tidak lepas dari pergumulan gitu. Ada yang hidupnya enjoy saja gitu. Betul wonten. Saya percaya bahwa kenapa seorang perempuan itu menjadi penolong. Karena memang kita ini pasti lebih kuat, ya. Lebih kuat di dalam segala hal. Ingatan kita, ya. Di dalam lebih teliti, lebih banyak ide di dalam rumah tangga. Dari keluarga saya mawon nggih, Pak Latin wis nyerah wis. Apa kuwi saya mulai gede-gede. Saya mengingat ketika masih mengajar di SMA itu sudah pakai seragam guru ya. Sudah jalan kira-kira 200 meter. Dia pulang lagi. Nyawa Mas, aku urung sepatonan. Jadi saya itu sudah terbiasa kalau Pak Latin mau pergi itu HP, dompet, helm. Itu Bu Toton pernah dengar cerita ya, persekutuan sepatonan pakai baju jaket, begitu jaket dilepas dia lupa pakai baju. Serius, hanya pakai baju dalam, kaos dalam. Akhirnya Pak Toton yang jadi korban. Pak pinjam jaket, kan Pak Toton jaketnya jaket kain, kalau Pak Latif pakai jaket kulit kan. Padahal di Munut panasnya kayak opo. Terus persekutuan jaketan, bisa dibayangkan kira-kira loro tipes, wakilnya menunjukkan. Tapi itu saya tidak menyalahkan suami saya karena memang dia itu seperti itu, biasa. Dan kita hanya menjadi penolongnya, oke? Lucu. Kadang-kadang nih hal-hal kecil seperti itu dia terlupakan. Tapi yang jadi cerita yang indah di dalam rumah tangga kami, jadi guyonannya anak-anak ya, karena bapaknya yang kurang teliti ini. Ibu-ibu yang terkasih, biarlah kita ya di dalam kehidupan kita sesuai dengan tema yang saya ambil pada malam hari ini, belajar dari pribadi yang tangguh. Kita akan menjadi ibu-ibu yang tangguh di dalam rumah tangga kita, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam penderitaan, tantangan, pergumulan apapun itu, kita harus tetap tangguh. Karena semua penderitaan tidak akan pernah berhenti sampai kita berhenti di sana. Barulah kita beristirahat. Pilih beristirahat sekarang apa cek mengalami tantangan? Belum berani menjawab. Terserah Tuhan bumi ya. Terserah Tuhan saja. Merasa gigi mongso. Kesanku pulau saya ketemu dengan seorang saudara seiman ya. Dia hidupnya ngapunten ya, agak berat dengan banyak tanggungan. Dia berkata, Pak Latif, kalau bisa tahun-tahun bulan-bulan depan Tuhan Yesus datang saya senang. Lah ngopo? Tanggunganku serah tak pikir. Kalau Tuhan Yesus datang harus selesai semuanya. Wong ini sudah putus asa ya. Biar kita menjadi pribadi yang tangguh dalam kesulitan tantangan. Kita belajar dari Ibu Maria yang taat dan selalu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dia mendampingi keluarganya, mendampingi Tuhan Yesus sampai pada akhirnya, sekalipun harus mengalami satu kesulitan, mengalami satu penderitaan batin yang luar biasa, tapi dia tetap setia. Biarlah kita menjadi pendamping untuk suami kita ya. Kalau suami kesulitan atau bahkan suami kita sedang salah jalan, tanda kutip salah jalan, apa disneni nggih?
diajak ngomong, aku diputumi, ditinggal kuliah dengan ibu dan ojo gak mau puringan. Penak iku lho arep urek atuh kadang sakit gitu renek itu dadine mau gak mau wis ngapuri ya. Mlaku kula ketika suami kita mungkin salah jalan, ketika anak-anak kita mungkin salah di dalam pergaulan dan sebagainya, kita langsung sebagai ibu yang harus di garis depan untuk mendampingi anak kita. Jangan tinggalkan mereka karena kita sudah merasa putus asa, sudah merasa jegek, okay? Sudah merasa patah. Aku serasa ngopo-ngopo, wis aku menyerah. Jangan pernah menyerah karena kita di dalam Tuhan. Di dalam segala kesulitan penderitaan kita akan tetap mengingat siapapun yang ada di sekitar kita, supaya dengan kehadiran kita sebagai seorang ibu yang tangguh, kita akan memberikan kekuatan, okay? Memberikan pertolongan, mensupport dengan apa yang bisa kita kerjakan. Karena saya percaya bahwa ibu-ibu ini selalu mengerjakannya karena Tuhan sudah mengerjakannya atas kita. Kiranya pada malam hari ini renungan Paskah untuk kita ibu-ibu Komisi Wanita Geger ini akan memberikan dorongan kita untuk menjadi ibu-ibu yang tangguh, yang siap dalam segala keadaan, tidak pernah menyerah dan taat sebagaimana Ibu Maria. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kita dalam sikap doa. Saya mohon singer untuk membantu saya. Ibu Ika juga bisa. Kita akan angkat pujian seperti wanita mengurapimu. Saya undang ibu-ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan dengan cara yang sungguh-sungguh benar, tetapi saya menyampaikan apa yang saya dapatkan melalui berkat, melalui firman Tuhan ini. Kiranya kita menjadi ibu yang tangguh seperti wanita mengurapimu. Demikian hidupku
Engkau, Tuhan, Kau sudah menolong dan Kau sudah memberkati. Tuhan, kami pada malam hari ini kami sudah Tuhan menerima firman-Mu yang begitu indah untuk kehidupan kami maupun anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami seperti Maria Tuhan, menjadikan seorang wanita yang tangguh menghadapi segala tantangan apapun juga, menghadapi segala pencobaan. Kiranya Tuhan, berikan kami Tuhan untuk semangat untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersyukur pun juga Tuhan sudah mengalirkan untuk menebus dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan sudah rela mengorbankan diri Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami menyerahkan hamba-Mu juga ya Tuhan, bersama dengan firman-Mu. Ya Tuhan, tetap memberkati dalam pelayanannya juga. Tuhan setelah mencukupi apa yang diperlukan, segala Tuhan Yesus kebutuhannya Tuhan telah mencukupi. Terima kasih Tuhan, Tuhan Tuhan lebih hari lebih setia dan taat, dan Tuhan Yesus membesarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Silakan duduk. Untuk acara selanjutnya nanti saya serahkan kepada Bu Lita. Shalom ibu-ibu. Shalom. Ini jam pinten iki? 7:30. Aduh, mohon maaf ya Bu ya. Bu, panjenengan jangan dikira saya iki kok. Nah, saya tuh kok kira mayung lah, kok mau ini. Kira dong gaya. Marahin lututnya dong. Bu Elvina monggo Bu bantu saya. Anak-anak yang mana? Anak-anak, halo anak-anak. Mau tak kasih mau hadiah apa enggak? Mau hadiah apa enggak? Ya, mau. Ya mau hadiah siapa coba yang mau hadiah? Nah, angkat tangan yang mau hadiah siapa? Nah, kalau yang mau hadiah dekat-dekat sini. Maju dekat sini. Tapi nanti tak kasih tebakan dulu, lek menjawabnya benar. Mesti tak kasih hadiah. Siapa? Jessica udah sekolah apa belum? Sudah sekolah ya, yang anak sekolah minggu ya, bentar ya Bu, kita kasih hadiah dulu untuk anak sekolah minggu. Ayo Bas, ikut apa enggak? Ayo ikut apa enggak? Nah, bisa menjawab tak beri hadiah. Kalau tidak bisa menjawab, diberi telur oleh Bu Esti. Nah, tidak bisa jawab enggak diberi telur. Terus bisa jawab dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Yo. Nah, sekarang kalau mau dapat hadiah, sebelum ayo nak. Ayo Bas, duduk Bas. Semua tangan kanannya mana tangan kanan? Duduk sini. Tangan kanan, yang kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Kanannya mana? Kanan. Tangan kirinya mana? Tangan kiri. Oh, kirinya yang mana? Kirinya ini kiri. Nah, sekarang lenggah di dada apa? Ditebak. Siapa yang bisa menebak nanti diberi hadiah. Tapi nanti kalau tidak bisa menebak dan jawabannya tidak tepat, tetap dikasih telur sama Bu Esti. Yang mau telur siapa? Ya Bu ya. Jadi tetap dikasih telur. Kalau tidak dapat hadiah, dapat telur. Sekarang siapa yang mau ikut liburan? Jadi ini semua dilatih konsentrasinya ya. Berarti yang besar-besar. Mau ikut liburan siapa? Mau ikut liburan siapa? Oke. Jadi clue. Tahu clue apa enggak? Tandanya clue-nya adalah Bunita. Kita mau liburan. Bunita. Namanya Bunita. Bunita itu, Nita itu huruf pertamanya apa? N. Nita itu huruf pertamanya apa? N. Oke. Anak-anak sudah libur semua? Sudah? Besok Seninnya sudah enggak masuk toh? Nah, ini
Bu Nita rencananya mau mengajak kalian liburan. Kemana ya? Bu Nita mau mengajak kalian liburan ke Bali. Tebak, kalau tebakannya benar, akan clue-nya ingat, clue-nya adalah Bu Nita mengajak kalian liburan ke Bali. Nita ngajak kalian liburan ke Bali. Oke, Bu Nita mau ngajak kalian liburan ke Bali. Siapa yang mau ikut? Mabuk apa enggak? Mabuk apa enggak? Enggak ya? Ke Bali. Apa libur ke Tulungagung ke alun-alun? Nah, libur ke alun-alun. Oh, ke Jatimpak. Nah, wes ke Jatimpak siji ae. Bu Nita mengajak kalian liburan ke Bali. Bu Nita membawa nanas. Nah, kalau Bu Nita membawa nanas, terus Bu Nita juga mau mengajak Vander bawa apa? Kalau tahu nggak boleh ngomong kodenya ya. Kalau Bu Nita juga mau ngajak Vander bawa apa? Vander mau bawa apa? Bu Nita bawa nanas. Kalau Vander bawa apa? Oke, Vander saya dipikir mau bawa apa? Siapa yang mau coba tebak? Mau tebak? Namanya siapa? Namanya siapa, nak? Mau tebak? Bu Nita mau ajak pergi ke Bali ini ceritanya. Jessie mau tebak kalau Bu Nita bawa nanas, tahu nanas kan? Jessie bawa apa? Bawa apa? Apel. Oh, belum boleh ternyata di Jatimpak sudah banyak apelnya. Belum boleh bawa apel. Siapa yang bentar, ini siapa? Sebentar, Jovanda dulu. Jovanda mau bawa apa? Jovanda bawa apa? Jambu. Iya, boleh ternyata bawa jambu. Tahu apa enggak sekarang? Sudah bisa tahu? Sudah tahu apa belum? Kalau Bu Nita bawa nanas. Bu Nita mengajak Jovanda. Ternyata Mas Jovanda membawa jambu. Ada yang ingin menebak lagi? Oke, ternyata Jovanda ini sudah dibocorkan sama mereka ini. Sudah dibocorkan. Makanya, oke, sekarang saya lempar ke ibu-ibu. Ternyata Jovanda juga mau ngajak ibunya. Jovanda sini, Jovanda dapat hadiah. Jovanda mengajak ibunya, Bu, kita mau ke Bali, nganternya anak-anak libur. Misalnya Jovanda tak ajak, Jovanda bawa jambu, saya bawa nanas. Bu Sri Ngatin bawa apa? Sawo. Wah, yeay, Bu Sri Ngatin bawa sawo. Bu Sri Ngatin boleh di depan. Berarti sudah ada. Bu, boleh di depan, Bu. Sekarang saya kasih ke satu anak-anak lagi. Bu Sri Ngatin bawa sawo. Kalian bawa apa? Sebentar, jangan mereka dulu. Mau bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Namanya siapa? Radit bawa apa, nak? Yeay, rambutan maju, tak kasih dia maju. Ya, ayo Bu Sri Ngatin, Bu, temani. Ibu-ibu tahu enggak artinya apa? Tahu? Nama, jadi nama saya Nita. Ya pokoknya aku bawa nanas. Jovanda boleh bawa jambu soalnya J. Bu Sri Ngatin boleh bawa sawo soalnya S. Lek bawa jambu ya enggak boleh, enggak duwe J. Ya, tepuk tangannya. Ayo kepada yang hadir anak-anak ini dulu. Ya, Bu. Yang anak-anak 2. Ya, dikasihkan. Dipoto, Bu. Dipoto Bulera minta tolong ya, Bu, dipoto. Nah, satu. Ya, ayo Radit. Oke, Bu Sri Ngatin ya boleh loh soalnya. Bu Sri Ngatin ya boleh. Monggo, Bu. Dikasih Bu Sri Ngatin sebentar. Terserah. Boleh. Tepuk tangannya. Silahkan duduk. Nah, buat ada sawo. Wes anak-anak 3 masih ada 3 hadiah untuk anak-anak. Sekarang wes sudah liburan ya. Nanti yang nanti dikasih telur. Ya. Sekarang tebak Alkitab. Siapa yang kemarin sekolah minggu kemarin? Kalau ini jawabannya adalah
benar dan salah. Ya. Jadi Bu Nita ngomong, kalau benar angkat tangan, jawab, angkat tangan dulu, nanti baru saya bolehin, baru boleh ngomong ya. Nggak boleh langsung jawab. Oke ya? Ayo tebak. Ayo. Tuh, yuk ibu-ibu tolong diperhatikan ya, nanti siapa yang angkat tangan dulu. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Sion. Siapa yang mau jawab? Jawabannya pokoknya antara dua. Yang jawabannya sudah dapat hadiah, nggak usah. Betul atau salah? Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Sion. Betul apa salah? Siapa yang mau jawab? Ya. Salah. Yang benar apa, Dok? Yang benar apa? Jawabannya salah ya tadi ya. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan di mana, anak-anak? Di mana? Di Golgota, Pak. Benar. Ayo, Dok, masuk sini. Yang benar tadi. Yang jawab, ayo, yang pakai tanduk. Nah, jawabannya benar. Yang benar jawabannya Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Apa yang dikasih jawabannya? Iya, 2. Tepuk tangannya. Siapa yang mau hadiah lagi? Satu lagi nih. Nah, satu lagi. Ini nyanyi. Bu Nita nyanyi, yang bisa meneruskan lagunya nanti tak kasih hadiah. Mau? 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 Oke, yuk kita nyanyi. Siapa yang berani nyanyikan nanti dikasih hadiah. Yuk, 1. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Siapa yang mau nyambung? Ayo, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya wes, kalau ngomong siapa yang mau nyanyi di sini tak kasih hadiah. Tidak ada yang mau nyanyi. Nyanyi sekolah minggu. Seta. Ayo, mau nyanyi. Ibu-ibu nanti baru kita nyanyi boleh. Ayo. Tidak mau nyanyi semuanya. Wes Bu, tidak mau nyanyi. Bu Esti dikasih telur aja, Bu Esti. Dikasih telur aja, tidak mau nyanyi. Semua tidak mau nyanyi soalnya. Jadi kasih hadiah aja telur. Soalnya sudah dapat hadiah. Ya, tepuk tangannya. Hadiahnya tinggal 1, tidak ada yang mau hadiah. Siapa yang mau nyanyi? Yang mau nyanyi, nyanyi di depan tak kasih hadiah tuh loh Bu. Yang ini, nah ini dikasih dapat hadiah ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, satu lagi hadiah, kita punya hadiah satu lagi. Mau tidak? Mau nyanyi lagu sekolah minggu yuk. Nyanyi lagu apa? Apa mau ngajak temannya? Hadiahnya cuma Oh, gokojol aja kayak gokojol. Nyanyi sendiri mau ngajak temannya? Kalian mau rela jadi temannya untuk nyanyi, ngajak nyanyi Mas Ipas? Kamu yang sendiri berani apa enggak? Nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Kambing pempek. Kingkong badannya besar. Apa kingkong badannya besar? Nah, happy ya. Happy ya ya. Iya. sing lagu sekolah minggu kita kecil. Happy ya. Ayo ditunggu. Ayo, ditunggu temannya aja. Pernah nyanyi sekolah Nyanyi apa enggak? Enggak, temennya nyanyi enggak? Siapa yang mau nyanyi? Masih masih ayo. Masih masih mikir apa sabar. Enggak apa-apa. Apa? Kamu mau nyanyi apa? Kingkong. Oke. Semuanya nyanyi. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek,
Terima kasih. Oke. Hadiahnya sudah habis. Tetapi semuanya dapat telur. Dikasih, ayo dibagikan. Nah, karena anak-anak sudah selesai dikasih telur, terus nanti pindah ke belakang. Sekarang gantian ibu-ibu ya. Ibu-ibu lomba. Ya, yang dapat hadiah. Semuanya dikasih. Besar. Kalau sudah boleh ke belakang ya, sudah boleh ke belakang, boleh ke belakang. Ayo telurnya di besok lagi ya, pas sekolah minggu. Awas awas lewat sana, ayo awas nabrak temennya. Sekarang dapat telur nanti pulang nggak dapat ya. Ayo, yang belum dapat telur siapa? Ambil di Bu Esti. Nah, boleh pulang. Maksudnya boleh ke belakang. Ibu-ibu, sekarang untuk ibu-ibu, saya akan minta Bu Arvina, ini adalah tebak ayat. Jadi Bu Arvina akan membacakan satu ayat, lalu ibu-ibu tebak itu terdapat di kitab apa. Caranya adalah tidak boleh buka Alkitab, tidak boleh buka HP, angkat tangannya, kalau saya memperbolehkan baru boleh jawab. Dibaca dulu. Kalau panjenengan misalnya dibaca setengah kok sudah tahu, kuning letak di sana, langsung angkat tangan. Nanti diperbolehkan baru, Bu, saya minta tolong diwasiti, Bu Esti, diwasiti. Yang angkat tangan dulu baru diperbolehkan deh. Silahkan Bu. Kalau misalnya dengan Bu Ervina baca, terus sudah tahu alamatnya, angkat tangan dulu, ya. Tapi ingat, ini jujur tidak boleh menyontek loh ya. Tidak boleh menyontek. Ini ayatnya gampang-gampang kok. Saya tahu ibu-ibu Komisi Wanita hebat-hebat, ibu-ibu yang tangguh. Pasti tahu tempatnya. Yang sudah tadi belum, Pak Ibu sering ingatin tidak boleh ikut. Ibu-ibu gembala juga tidak boleh ikut ya. Ya, silahkan dibaca Bu Ervina pelan-pelan saja. Kalau panjenengan tahu ayatnya langsung angkat tangan. Tapi jangan jawab dulu. Angkat tangan, nanti akan diurutkan. Silahkan Bu Ervina. Baik, untuk kita melatih konsentrasi ya Bu Nita. Sebenarnya hafal cuma nanti salah. Karena begitu besar. Yang baju itu kan siapa? Ini ya. Sudah? Sudah ya. Ya dilanjut. Jawab dulu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 16. Apakah benar dilanjutkan dulu Bu Ervina? Baik, coba diteruskan dulu Bu. Ya. Barangkali Karena begitu besar cintanya pada saya, maka Anda sesuai. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah benar? Benar. Tepuk tangan. Yang boleh dari Bapak semua. Monggo Bu di depan. Yang kedua, monggo Bu di depan. Di depan nanti dikasih hadiah. Ayo. Tebak ini. Ini tebak ayat yang kedua. Tim musiknya ada di sekitar sini apa enggak? Saya mau ajak tebak lagu soalnya. Ya silakan dibacakan. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Ada yang mau jawab? Terus? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kok koyo podo asing tuh iki. Ternyata asing Bu Ervina tadi. Oke. Asing? Oh sih, gimana Bu? Monggo. Kisah Rasul Iya. 12. Pasal 12. pasal atau ayat 12? Pasal berapa ayat 12?
Terima kasih dari Kedoyo. Terima kasih Bu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sekarang tim musik ada ya? Mau saya ajak kepada bisa ada dimainkan. Kita mau nyanyi satu lagu. Terus siapa yang kalau berhenti musiknya angkat tangan untuk melanjutkan. Bu, jenengan boten sama aku toko aku. Bu, nyanyi Bu iki. Inilah sudah tidak asik lagi. Kalau saya berhenti, jenengan angkat tangan atau belum berhenti, jenengan angkat tangan mau lanjutkan enggak apa-apa. Angkat tangan nanti yang paling cepat baru. Sebab Dia hidup dari esok. Sebab Dia hidup. Sini, nggak usah nyanyi, mundur. Nanti dibantu. Tak kenal karena ku tahu kebenaran dari Yesus. Sama-sama. Hidup jadi pelapis Dia Terima kasih Bu. Ya, hadiahnya 7 masih banyak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Satu lagi lagu. Ini tebak. Kalau mau nyanyi langsung angkat tangan, maju. Ya. Kasih setianya tak pernah berubah. Bentar. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oke, terima kasih. Sekarang masih sedang 4. Kita punya hadiah 7. Dihitung lagi Bu. Kok hilang 1 aku Rio? Tadi 1 sudah dikatakan. Nah, masih 2 hadiah. Kalau ini sekali lagi angkat tangan. Silakan dijawab pertanyaan. Sebutkan nama. Ya, jangan jawab dulu ya, angkat tangan dulu. Sebutkan nama 3 murid yang diajak berdoa di Taman Getsemani. Ayo. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ada mengajak 3 muridnya. Siapa-siapa saja. Yang jelas bukan Gunita. Gimana? 3 murid, siapa yang mau jawab? Ya, sebentar. Oke, berdiri. Mencoba atau yakin? Mencoba apa yakin? Gak apa-apa. Ya, pacaran. Petrus, Yohanes, Yakobus. Benar-benar Bu Esti? Betul. Mbak Sarah maju, Mbak. Hadiahnya maju berapa? Satu lagi Bu Ervina, ya Bu. Satu lagi, ini tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Esti Dinaj. Ini harus cepat-cepatan ya. Ibu-ibu, Nats firman Tuhan malam hari ini tadi di mana? Siapa? Angkat tangan langsung, berdiri. Tadi Nats firman Tuhan malam hari ini tadi di kitab apa? Pasal berapa, ayat berapa sampai berapa? Ayo. Aduh, Bu Esti ngomong dewe, Bu. Ngomong dewe dan siapa? Bu, yang mana? Mbak Mariam maju Mbak. Mbak Mariam.
Jadi ayo maju-maju ya, ayo ke sini. Ya maju enggak tak kasih hadiah. Ayo. Awas salah awas lo ya. Salah awas. Nah, firman Tuhan malam hari ini terdapat di kitab apa? Pasal kitab apa? Pasal berapa ayat berapa? Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Berarti gimana tidak tidur? Bu, gimana tidak tidur? Ya, terima kasih. Sudah tenang ya Bu Ervina ya? Ya, Bu Emi minta tolong untuk diserahkan hadiahnya. Bu Emi minta tolong untuk diserahkan hadiahnya kepada ibu-ibu pemenang. Ibu-ibu jangan khawatir. Nanti kita akan ada kebaktian Padang. Rencananya Bu Esti akan menyediakan hadiah 1 truk. Jadi nanti jangan lupa datang ke kebaktian Padang untuk mendapatkan hadiahnya nanti. Padang silakan. Gitu monggo Bu. Silahkan terserah, pokoknya semuanya sama. Selamat ya Bu, sudah rajin-rajin belajar Alkitab. Terima kasih. Tentennya enggak oleh aku. Oh nah, enggak oleh kayak ini. Pulang. Pembicara enggak oleh malah. Tepuk tangannya itu. Ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Saya ini sekarang kita akan mengakhiri, tidak ada hadiah kalau ini ibu-ibu ya. Tidak. Ya, sambil Bu Esti akan memberikan ibu-ibu minta tolong untuk membagikan telur. Saya mohon kita main ini melatih konsentrasi. Dengarkan kata saya. Dengarkan kata saya. Jadi bukan lihat apa yang saya praktekkan gitu ya. Ini berapa? Saya ulangi. Ini berapa? Kalau yang ini? Yang ini? Diulangi. Ini berapa? Kalau yang ini? Yang ini? Kalau begini? Ini? Oke. Ini berapa? Ini berapa? Ah, mulai. Diulangi ya. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? 1. Kalau yang ini? Yang ini? Kalau begini? Ini? Ini? Ini berapa? Siapa yang bisa jawab? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Siapa yang jawab 1? Yang benar ini. Yang benar jawab 1. Kalau yang ini? Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? 2. Kalau ini berapa? Kalau begini? Ini berapa? Ini berapa? Kalau begini? Kalau begini berapa? Kalau begini? 4. Oh, udah ternyata belum nyambung, belum sampai. Ya tahu, ya tahu. Saya tadi kan bilang clue-nya dengarkan apa yang saya katakan. Berarti yang saya praktekkan enggak usah jenengan pedulikan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak, maksudnya enggak mau mendengarkan. Kita itu senangannya ndelok. Oh, nek kowe kae ngono ya aku ya ngono. Padahal belum tentu ngono kuwi apik. Pembelajarannya dari permainan ini. Ibu-ibu, setelah ini kita akan semua sudah dapat telur nggih? Sudah? Bu Ika di mana Bu Ika? Sebelum kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada malam hari ini,
Yang pertama, kami Ibu-Ibu Gembala dari Komisi Wanita Gabungan Wilayah Geger mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, Ibu-Ibu mohon maaf, kita ibadah Komisi Wanitanya ini terbengkalai 1 tahun. Jadi 1 tahun kemarin seharusnya kita terakhirnya kan ketemu pasca waktu di Origreen deh. Setelah itu ketemu lagi pasca, berarti 1 tahun. Jadi bukan berarti kita tidak mau mengadakan kegiatan. Kemarin waktunya ibadah itu pas perbaikan jalan. Jadi kan lama, mulai dari di Gang Songo, setelah itu sampai Turi, terus turun. Akhirnya kita masih kesulitan, sehingga kita menyepakati untuk ibadah Komisi Wanita dimulai lagi pada waktu pasca. Nanti untuk yang berikutnya akan disampaikan melalui Ibu Gembala 4 bulan. Jadi bulan Juli, April, Mei, Juni. Ya, Juli kita ada ibadah 3 bulan lagi. Kita ada ibadah lagi. Nanti yang ketempatan Turi akan disampaikan pengumumannya selanjutnya di grup. Lalu sekali lagi bahwa persekutuan ini kita menjadi wadah untuk saling silaturahmi ya, saling mengenali, saling menguatkan, saling mendoakan. Nah, kita harapkan bahwa nanti di persekutuan Komisi Wanita ini panjenengan saya jujur mungkin Doyo saya belum hafal semua, Turi saya belum hafal semua, Petrosumo juga belum hafal semua. Dengan bisa ketemu sama-sama ya, bisa saling mengenali, saling menguatkan, saling mendukung dalam doa. Saya pikir tidak ada tambahan pengumuman, ada tambahan pengumuman. Secara pribadi dan atas nama pengurus Komisi Wanita mengucapkan terima kasih untuk jemaat GSJA Gang Songo yang sudah menyediakan tempat bagi kita beserta dengan semua pelayan Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nanti mohon kesediaan Bu Nani memimpin kita dalam doa. Setelah itu Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita akan foto bersama. Setelah itu baru makan bersama. Jadi setelah doa penutup sekaligus doa makan, kita foto bersama dulu. Monggo Bu Nani. Ibu-ibu saya persilakan untuk berdiri. Mari kita satu hati dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan kali ini, semua oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kami kaum wanita yang hadir pada malam hari ini diberkati melalui ibadah Paskah yang sudah kami selenggarakan. Tuhan memberkati puji-pujian kami, Tuhan memberkati firman yang telah kami dengarkan. Jadikan kami Tuhan wanita yang kuat. Kami mau belajar dari satu pribadi yang telah Engkau percayakan, yaitu Maria, Bunda Maria yang telah Tuhan percayakan. Dia tetap taat, dia tetap setia. Ajar kami kaum wanita di dalam keseharian kehidupan kami, baik itu pribadi kami, bersama dengan keluarga kami, di lingkungan di mana kami berada. Kami tetap taat kepada Tuhan, kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami, ibadah Paskah pada kesempatan kali ini yang sudah terselenggara dengan baik. Memberkati gereja GSJA Gang Songo yang sudah berketempatan di tempat ini, yang sudah menyambut kami dengan penuh sukacita, yang sudah memberkati kami dari tempat pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini semakin Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kaum wanita yang sudah hadir, baik itu dari Petrosumo ya Tuhan, dari Turi. Kami juga berdoa kaum wanita yang dari Sukorejo, dari Geger ya Tuhan, dari Kedoyo. Tuhan Yesus memberkati kami. Saatnya ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga
berdoa ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang sebentar lagi kami akan nikmati bersama-sama. Kudus sucikan ya Tuhan menjadi kesehatan kekuatan untuk tubuh jasmani kami, memberkati tangan-tangan yang sudah terulur ya Tuhan untuk memberkati kami pada malam hari ini, memberkati orang yang berkekurangan ya Tuhan, memberkati daerah Gangsongo, memberkati daerah Geger dan sekitarnya ya Tuhan, memberkati bangsa Indonesia di mana kami berada ya Tuhan. Olehnya pertolongan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, amin. Ibu jangan